Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ibnu Abbas Farudin, NPM 2241 1141, kelas manajemen 22B. Manajemen resiko pasar. Pengertian resiko pasar. Resiko pasar atau market risk adalah resiko kerugian investasi keuangan yang terjadi karena pergerakan harga yang merugikan. Risiko ini tak dapat dihindari dalam semua investasi. Risiko pasar adalah risiko kerugian yang terjadi atas investasi keuangan karena pergerakan harga yang tak menguntungkan. Risiko ini timbul akibat pergerakan harga saham, suku bunga, nilai tukar, dan harga komoditas. Jenis-jenis risiko pasar. Risiko suku bunga. Risiko suku bunga timbul dari fluktuasi suku bunga yang tak terantisipasi akibat kebijakan moneter yang diambil bank sentral sehingga menyebabkan penurunan harga sekuritas. Risiko komoditas. Setiap volatilitas komoditas tertentu seperti minyak atau biji-bijian dapat mempengaruhi kinerja seluruh pasar dan seringkali menyebabkan krisis dari sisi penawaran. Jenis-jenis risiko pasar. Risiko mata uang. Risiko mata uang atau juga dikenal sebagai risiko nilai tukar adalah risiko yang mengacu pada kemungkinan penurunan nilai imbal hasil yang diperoleh investor karena depresiasi atau pengurangan nilai mata uang domestik. Risiko negara. Berbagai variabel makro yang berada di luar kendali pasar keuangan dapat mempengaruhi tingkat pengembalian investasi. Contohnya, tingkat stabilitas politik, tingkat defisit fiskal, kerentanan terhadap bencana alam, lingkungan, peraturan kemudahan berbisnis, dan lainnya. Cara mengelola risiko pasar. Tentukan toleransi risiko perusahaan. Sebelum mengembangkan strategi pasar, perusahaan harus terlebih dahulu menentukan seberapa besar risiko yang dapat ditanggung. Diversifikasi aset. Strategi sederhana untuk mengelola risiko adalah menghindari semua investasi di sektor yang sama. Diversifikasi kelas aset dapat memastikan bahwa kerugian di satu area akan diimbangi di stabilitas atau keuntungan di area lain. 3. Lindung nilai investasi atau hedging. Ini adalah strategi investasi untuk meminimalkan potensi kerugian yang mungkin dialami jika nilai saham jatuh. Ini dilakukan dengan memberi opsi yang memberi perusahaan hak untuk menjual saham pada harga disepakati jika nilainya mulai turun. 4. Tetap terinformasi. Waspadai perubahan pasar dan bagaimana fluktuasi dapat mempengaruhi investasi dengan mengikuti perkembangan pasar saham dan pergerakannya. 5. Jangan tergesa-gesa. Bila nilai saham perusahaan turun, jangan panik. Perusahaan kecil di pasar mungkin hanya berdampak sementara. Sebelum menjual, amati tren pasar secara keseluruhan dan tentukan apakah perusahaan mampu mempertahankan investasi jangka panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.